Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Haleluya. Nah, baik anak-anak, saat ini kita kembali lagi masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, Bapak mengajak dulu terlebih dahulu ya, bernyanyi. Ya, semuanya suka bernyanyi? Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya tahu lagu itu? Yuk kita bernyanyi secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji nama Tuhan. Nah, baik anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hingga saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus kembali belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam pembelajaran hari ini Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami materi kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini Bapak menyampaikan materi kita, yaitu persekutuan dengan Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membangun hubungan ya secara pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan doa ya, dan melalui membaca Alkitab ya, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang kedua yaitu siswa juga dapat membangun hubungan itu dengan Allah melalui persekutuan dengan orang lain bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan ada 5 cara atau 5 langkah ya, yaitu yang pertama berdoa, dan yang kedua yaitu membaca dan mempelajari Alkitab, dan yang ketiga yaitu menghadiri ibadah di gereja dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gerejawi. Dan yang keempat yaitu membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan yang kelima yaitu melayani umat Allah. Nah, hari ini Bapak menyampaikan 2 saja, yaitu berdoa dan membaca serta mempelajari Alkitab. Nah, langsung saja. Nah, bagi orang percaya bahwa kita sebagai umat Kristiani atau percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, melalui persekutuan ini Bapak menyampaikan 2 hari ini, yaitu melalui dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, Bapak menjelaskan poin yang pertama, yaitu berdoa. Nah, kita sebagai
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita selalu berdoa. Kenapa harus kita selalu berdoa? Karena doa adalah napas kehidupan, napas hidup. Nah, doa ini juga merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan ketika kita menyampaikan setiap permohonan kita atau segala macam, ya. Nah, dengan kita berdoa ini ada berbagai macam alasan. Kira-kira apa alasannya? Tentu banyak alasan mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ada 5 jenis atau bentuk berdoa, ya, yaitu antara lain. Yang pertama, perhatikan, doa ucapan syukur. Nah, tentu kita selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena segala perbuatan baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tentu Tuhan memberkati, mengerjakan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita, dan kita terima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua yaitu doa syafaat, atau biasanya dikenali doa secara bersama-sama, ya. Nah, doa ini dilakukan oleh beberapa orang, ya, secara bersama-sama. Nah, kita berdoa untuk kehidupan orang lain dan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Nah, biasanya doa ini fokusnya itu untuk orang lain atau untuk kehidupan di luar diri kita, ya, kehidupan di luar diri kita. Nah, contohnya apa? Berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, yaitu bangsa Indonesia, ya, khususnya dulu bangsa Indonesia. Nah, biasanya apa yang kita doakan untuk bangsa Indonesia? Yaitu kepada pemimpin kita, presiden kita, ya, Pak Jokowi. Siapa lagi? Wakil presiden kita, Ma'ruf Amin. Dan kita juga berdoa buat menteri-menteri kabinet, ya, bahkan DPR, bahkan kita berdoa buat pemimpin-pemimpin yang terkecil, RT RW. Nah, kita juga berdoa buat rakyat, ya, atau masyarakat. Kita tetap berdoa, kita bawa dalam doa kita itu kita doakan supaya mereka diberkati Tuhan. Nah, apalagi kita berdoa buat orang-orang sakit, ya, yang sedang mengalami penyakit, apalagi saat-saat ini, ya, di pandemi COVID-19 ini, ya, ada yang terinfeksi, ya, virus ini, ya, virus corona, dan kita berdoa supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan begitu juga dengan orang-orang yang berkekurangan, ya, dalam kebutuhan ekonomi, ya, kita doakan supaya mereka diberkati, ya, dicukupi, ya, segala kebutuhan keperluan mereka. Nah, itulah contoh-contoh doa syafaat, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu doa permohonan. Nah, kenapa harus doa permohonan? Nah, sering kita melakukan kesalahan, sering kita melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentu kita harus memohon kepada Tuhan, menyesali setiap perbuatan kita, supaya apa? Supaya kita diampuni, ya, diampuni dari segala dosa-dosa kita, diampuni dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa hanya Yesus yang layak mengampuni setiap dosa kita, dan Dia adalah jaminan kita, ya, jaminan pengampunan kita, seperti di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dia itu Allah yang setia dan adil, dan Dia adalah Allah yang mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, dan berikutnya
dalam doa permohonan ini juga, jika kita berbuat dosa, kita memohon ampun. Terus ketika kita memerlukan pertolongan, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Apalagi jika kita dalam keadaan sakit, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dan ketika kita memiliki masalah, mempunyai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita memohon kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar kepada kita, supaya masalah kita itu bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, itulah doa permohonan. Nah, dan yang keempat yaitu doa pujian atau pengagungan, ya, diagungkan. Yang artinya gini, ya, kita terpesona dengan kuasa Tuhan, kita terpesona dengan karya Tuhan, ya. Kita melihat karya Tuhan itu seperti apa, keajaiban Tuhan, ya. Nah, dengan adanya Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, ya, dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita terus memuji Tuhan karena atas keajaiban Tuhan yang luar biasa, dan kita harus mengagungkan Tuhan melalui doa kita. Nah, dan yang kelima yaitu doa penyembahan. Nah, doa penyembahan ini lebih fokus kepada penyembahan, ya. Kita menyembah Tuhan yang melalui doa kita. Doa penyembahan ini dinaikkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, jadi dalam doa kita berkomunikasi dengan Allah. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu selalu ada dalam persekutuan kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa umatnya bagi orang yang datang kepada Tuhan, ya. Paham ya, Naya? Oke, paham. Nah, ada juga berbagai macam cara, ya. Ada berbagai cara-cara untuk berdoa, untuk berkomunikasi kepada Tuhan, ya. Antara lain, ya, kita berdoa, ya, kita dapat berdoa itu di mana saja dan kapan saja, ya. Yang berarti apa? Artinya yaitu tidak tergantung tempat di mana kita berdoa, ya, dan tidak terikat dengan waktu. Yang artinya begini, kita berdoa itu bisa di rumah, kita berdoa itu bisa di gereja, kita berdoa itu bisa di taman, kita berdoa itu bisa pada saat kita di sekolah, dan waktunya bebas, ya. Kapan kita berada di suatu tempat itu kita bisa berdoa. Mungkin dalam perjalanan kita sedang berjalan, ya, menuju ke suatu tempat, kita berdoa di dalam perjalanan supaya Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, itulah cara-cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, doa ini adalah di mana kita itu bercakap-cakap dengan Allah. Nah, Allah dapat bertindak sebagai sahabat kita. Jadi, ya, saat berdoa kita tidak perlu takut, ya, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, ya. Berbicaralah kepada Tuhan, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati anak-anak. Begitu juga dengan Bapak, saya juga menyampaikan isi hati Bapak kepada Tuhan Yesus, ya, karena Dia yang menjawab setiap doa-doa kita. Nah, dan jangan lupa juga untuk memanjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetap bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Dalam setiap doa kita, yuk kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoalah setiap hari, ya, dan jadikanlah doa ini sebagai kebiasaan kita, ya.
Kita apapun yang kita lakukan, sebelum kita melakukan sesuatu, yuk berdoa. Ya, berdoa. Nah, dalam doa ini kita bisa melakukannya secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang lain, dengan teman kita, dengan orang tua kita, keluarga kita, ya, bapak, ibu kita, bahkan saudara kita, bahkan ada tante kita, om kita, kepada siapapun kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah yang pertama, yaitu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan ya secara pribadi, yaitu dengan cara berdoa. Paham nak? Paham. Nah, dan yang kedua yaitu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita, yaitu membaca dan mempelajari Alkitab. Kenapa harus kita membaca Alkitab? Kenapa harus kita mempelajari Alkitab? Nah, baik, ingat anak-anak bahwa tubuh kita, ya, tubuh rohani kita ini perlu diisi yang namanya firman Tuhan. Ya, dengan cara ya kita harus membaca firman Tuhan supaya hidup kita ini hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, dengan membaca Alkitab kita juga dapat mengerti, memahami maksud Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, firman Allah ini membantu kita untuk menjauhi banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan kita, berbagai perangkap atau tragedi, ya, dalam mengambil keputusan yang salah. Tuhan jauhkan kita dari situ. Ya, makanya ayo supaya kita tidak salah bertindak, yuk kita cari cara solusinya ya untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Ya, dengan cara apa? Kita baca Alkitab dan mempelajari, bahkan kita merenungkan firman itu dalam kehidupan kita, ya. Bahkan kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan juga dapat menuntun kita ya seperti pelita dan suluh dalam aktivitas kita, ya, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 119 ayat 105. Ya, yuk kita baca dulu Alkitab. Ambil Alkitabnya dari Mazmur. Kita baca dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Ya, sudah dapat semua, sudah ambil Alkitabnya nak? Kita baca kitab Mazmur pasal 119. Nah, Mazmur pasal 119 ini adalah pasal yang paling terpanjang, ya, pasal yang paling terpanjang. Perhatikan di ayat 105, ya, kita akan membaca secara bersama-sama, yaitu 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itulah firman Tuhan, ya, sebagai terang, ya, yang menuntun kita, ya, menuntun kita ke jalan yang benar, ya. Firman Tuhan ini tidak menuntun kita supaya kita jatuh ke dalam kegelapan, bukan, tetapi menuntun kita supaya kita hidup, ya, ke jalan yang benar, ke dalam terang Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dan kita harus terus rajin membaca Alkitab, ya. Rajin membaca Alkitab adalah sarana bagi kita untuk semakin mengenal Allah dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita juga mengenal perkara-perkara Tuhan, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita melakukan perkara-perkara Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, membaca Alkitab itu ibaratnya makanan bagi tubuh kita, ya. Masa Alkitab dimakan? Ya, Alkitab ini nggak bisa dimakan, ya. Jadi maksudnya itu adalah semakin kita membaca Alkitab, jadi kita semakin merasa kelaparan, ya, semakin kita makan ini, menggali ini firman Tuhan, ya,
semakin kita mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Nah, jiwa kita pun juga semakin haus akan dengan firman Tuhan kita, yang artinya semakin kita lapar dengan firman Tuhan, semakin kita baca dan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita akan dibenarkan ya oleh Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Allah akan semakin baik jika kita rajin membaca Alkitab. Nah, dengan rajin membaca Alkitab, kita semakin memiliki dasar yang kuat. Ya, iman kita semakin kuat untuk mempertimbangkan sesuatu. Ya, contohnya apa? Kalau ada godaan dari luar, mungkin teman-teman kita ya mengajak kita membolos, ya, bolos dari sekolah. Ayo kita keluar, mendingan nggak usah belajar dah, nggak usah masuk hari ini ya, mendingan kita main-main di luar sana. Nah, kita bisa mengambil keputusan ya yang baik dan yang benar ya. Kira-kira keputusan apa yang kita ambil dari situ? Ya, tentu kita harus berpikir ya, kalau kita bolos dari sekolah nanti kita nggak dapat materi dari guru ya, kita nanti kena hukuman dari guru ya. Nah, oleh sebab itu makanya ketika kita membaca firman Tuhan itu, inilah yang menguatkan iman kita, dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini juga, bahkan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam ya, itu artinya itu adalah ciri-ciri orang yang berbahagia. Maka firman Tuhan mengatakannya, berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Oke, paham ya Nak ya? Sampai di sini? Puji nama Tuhan, semuanya paham. Nah, sekarang Bapak mau menyampaikan manfaat Alkitab ya, menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yuk, buka semua Alkitabnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama di situ apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah manfaat Alkitab menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ada juga maknanya, makna Alkitab ini dalam hidup kita. Kira-kira apa maknanya? Ya, maknanya itu yaitu Alkitab ini adalah sebagai dasar iman kita yang dapat menuntun kita kepada keselamatan. Siapa itu keselamatan kita? Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini adalah dasar iman kita ya. Kalau iman kita semakin kuat di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, makna Alkitab ini juga dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan ya. Kita diberi hikmat ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang benar ya, sebelum kita melakukan tindakan ya. Jadi kita diberikan hikmat ya, apakah kita mengambil keputusan ini atau enggak ya, keputusan apa yang harus kita jalani. Dan yang ketiga yaitu makna dalam kehidupan kita, yaitu kita itu diperlengkapi ya, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita diperlengkapi supaya hidup kita sehari-hari melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah yang
kehendaki Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya paham nak? Iya paham, puji nama Tuhan. Baik nah, sampai di sini materi kita yang Bapak sampaikan hari ini. Ada 2 poin tadi yang Bapak sampaikan, yaitu dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah yang pertama adalah berdoa. Yang berdoalah setiap hari ya. Biasakanlah berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua yaitu membaca dan mempelajari firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam dan lakukanlah firman itu. Oke anak ya? Semuanya paham? Paham. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah bersama-sama dengan kami untuk belajar mengenai firman Tuhan hari ini, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, yaitu melalui berdoa dan bahkan membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.